Benar nggak Budin, waktu punya hutang 10M, waktu itu pusingnya kalau lihat yang pakai batik katanya teh, kalau yang lihat yang pakai batik sehingga DC, oh DC siun luas gitu, pakai DC teh. Sampai usahanya silakan ini Budin, bagaimana cerita gitu ya? Iya, waktu itu memang semuanya serba serba salah gitu ya. Mau melangkah bagaimana salah, mau gimana salah, makanya waktu itu saya lebih dekat ke Pak Haji dan keluarganya gitu ya. Biar apa? Biar setiap saat kita terus dikasih nasihat, karena waktu itu kan kita sangat bingung sekali harus bagaimana gitu. Nah, saya waktu itu kalau udah ketemu sama Pak Haji tuh udah kayak pasrah aja gitu. Ya udah, kata Pak Haji, pasrahkan aja semuanya sama Allah gitu kan. Nah, saya waktu itu berpikir begini, ya udah ya Allah, saya pasrahkan kepadamu karena karena Allah itu banyak bala tentaranya gitu. Saya yakin bala tentara itu yang akan menolong saya bagaimanapun itu cara Allah gitu. Jadi harus yakin ini di sini yang masih yang masih dalam proses keluar dari riba, yang masih mau hijrah dari riba gitu, tetap konsisten istiqomah dalam mencari ilmu tentang riba itu apa, biar kita jadi semangat, karena itu banyak sekali godaan-godaannya gitu. Kalau tidak ketemu terus-terusan sama Pak Haji, mungkin banyak sekali gitu godaannya yang untuk ya udah tenang aja, nggak usah cepet-cepet dibayar gitu, yang kayak gitu-gitu gitu. Tapi yang selalu saya ingat dari kata-kata Pak Haji itu adalah masa Allah aja katanya diajak perang gitu. Nah, waktu itu kayak saya itu, ya Allah gitu, bener apa sih saya gitu, hanya seorang hamba Allah yang mengajak perang dengan Allah dan Rasulullahnya gitu ya. Saya waktu itu membayangkan gitu ya, di akhirat nanti saya bertemu dengan Rasulullah gitu ya. Saya sangat mencintainya, saya sangat merindukannya gitu ya. Saya ingin memeluknya gitu, saya ingin mencium tangannya. Lalu Rasulullah itu mengangkat pedangnya dan berkata, engkaulah yang waktu di dunia ini mengajak perang padaku dan Allah gitu. Nah, waktu itu saya terus aja di dalam hati ditancapkan, oh ya udah, ini kayaknya harus segera selesai dari riba. Dengan cara apa? Dengan cara tawakal gitu sama Allah, 1 juta gitu ya, 1 juta gitu. Jadi jujur apa tadi? Sabar, jujur, tawakal gitu. Itu benar-benar selalu kita saling menguatkan gitu kan, saling menguatkan dengan suami itu seperti itu gitu. Ya, begitu. Nah, apa yang didapat ketika kita melaksanakan hukum syariah secara kapal? Kemarin paling hebat nih Pak Septian itu. Ketika silakan ada yang mau ini katanya bekerja sama dengan saya. Ya, ada ini 1,5 M aja dari riba. 1,5 M ya kalau nggak salah ya. 1,2. Berapa? 1,2 M baru dua ngomong, karena jujur kan makanya orang ingin bekerja sama dengan beliau itu karena bebas riba, bebas hutang. Coba kalau dianya punya hutang atau punya riba, pasti ini duit saya dipakai bayarin hutang nih, kan begitu. Nah, ternyata dari 1,2 orang hanya berapa jam mungkin ketika itu ngobrol dengan saya, wah ini nggak nempel. Beliau ingin bersedekah saja, artinya ingin berbagi zakat. Oh, jadi zakatnya yang oleh saya sekarang jadi dibagi oleh teman-teman yang punya modal atau punya gitu. Berbagi langsung gitu ya, dapat 1,2. Berapa jam dari situ 1,2 M sudah langsung transfer. Berarti begitu nyaman, begitu dipercayakan orang yang tidak punya hutang dan riba. Dan pokoknya kalau mau nggak hutang mah gede wadul, gede gitu ya. Orang riba tapi yang setan, bohong, keamanan, begitu. Kalau ngomong mungkin wah seperti bisa meyakinkan ini. Ternyata kalau dicek, oh punya hutang mau ulah, pokoknya ulah kemodalan kalau boga hutang, tarabalik deh. Bayangkan UMKM dikasih hampir, kata saya nanya ke direktur, cenah Pak Haji,
dari 100% 98% macet semua. Yang modal itu yang modal tuh dikasih kan ada modelnya kredit usaha rakyat ya, ada apa namanya UMKM, ada satu lagi tanpa anggunan. Pokoknya mah bayangkan ya 100% kalau dikasih modal 98% terbalik deui. Bener nggak? Ada semua terbalik deui gitu. Bayangkan eta geus eta di akhirat nanya ditagiku anu boga duit makanya numpang teh 9.000 jelema. Hayang pahala sholatna, hayang pahala wuduna, hayang pahala sauna dan sebagainya. Jadi jangan main-main. Jangan itu kalau ke bank itu hati-hati kalau pinjam, karena milik orang lain, milik orang banyak, bukan milik bank. Bank mah calo dari BI dijual ke situ, dia jual lagi gitu. Yang ngambil selisihnya 11%. Sepakatnya begitu kan. Dan uangnya matina uang negara plus uang nasabah. Kacirin we gara-garanya pegawai nanti gitunya. Hebat gitu di darasi dan sebagainya. Calo itu kayak gitu. Dan pelit-pelit bank mah pulina bayangkan saking pelit bank pulpen oge di talian. Ari orang beli miliaran nya nabung mana nama hiji pulpen ke di talian. Padahal atuh banyak pulpen lah mending kudu di talian saja. Nah itu nyiri apa? Ya pokoknya